Selamat datang di podcast Teater Topeng. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama gue Muhammad Didan Sopian, biasa dipanggil Didan sebagai podcaster episode hari ini. Dan gue Kresna sebagai podcaster hari ini juga. Yoi, finally Bang Kres, podcast sekarang secara offline. Iya. Bisa dilihat visualnya. Alhamdulillah. Masuk YouTube. Udah masuk Spotify YouTube juga. Jadi kalian nggak akan cuma lihat thumbnail doang ya, tapi kalian bakal ngeliat gerakan-gerakan kita juga. Exactly, betul banget. Iya. Ya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu jalannya podcast ini, baik dari panitia, ini ada banyak orang-orang di belakang layar ya, kurang lebih ada 3.000 orang lah. Banyak banget. Banyak sekali, dan juga Maranatha juga, sama unit kegiatan kita bersama ini yaitu Teater Toprak, Teater Topeng dong. Saya tidak menyangka itu jokesnya. Tapi ada satu lagi Bang yang lebih penting gitu. Apa tuh? Tanpa tanpa adanya tempat ini, podcast ini tidak bisa jalan. Ini emang kita di mana sih? Nah, bener banget. Kita berada di Warung Coklo. Tepatnya di Plantologi Studio. Betul banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak ya sudah memfasilitasi podcast kita ya. Finally ya, thank you banget. Oke, nah sekarang nih Bang Kresna, kita akan membahas suatu karya yang sangat luar biasa di sini. Karya tentang mental health, dan menurut aku ini sangat luar biasa karena ini bisa relate untuk teman-teman di rumah, teman-teman anak-anak muda zaman sekarang gitu loh. Tepatnya kesehatan mental health, kesehatan mental sama lah ya. Sama. Dan karya yang kita bahas juga tentunya jujur ya, dari hati ke hati. Dan kita akan memetik buahnya dari hati ke hati. Betul. Dari karya ini. Apakah buahnya asam, manis, pahit, atau bahkan bau ketek atau apa, bebas gitu ya. Nah itu balik lagi kepada karyanya sendiri. Ya udahlah, daripada kita banyak cungcang cincong, alangkah baiknya kita langsung tonton aja karya ini. Nyenyes dengan judul karya Mati. Tahu apa kamu? Tahu apa kamu berani berkata seperti itu padaku? Tahu apa kamu berani mengatakan aku lemah karena aku menyerah? Aku menyerah karena aku sudah terlalu lama berjuang sendiri. Di mana kamu? Di mana kamu ketika aku berjuang sekuat tenaga sendirian? Di mana kamu ketika menangis tidak lagi membuatku lega? Ketika marah tidak lagi membuatku puas. Ketika berteriak masih membuatku sesak. Ketika banyaknya nikotin masih membuatku resah. Ketika berpil-pil obat tidur tidak membuatku tenang. Di mana kamu ketika goresan-goresan luka yang aku torehkan tidak dapat lagi aku rasakan? Aku kembali. Aku mati rasa. Aku
mati. Wow. Keren banget. Wah, itu sih. Itu baru namanya karya ya Exactly, itu. betul. Karya yang sangat jujur. Yes, Betul. jujur sekali. Betul. Bisa lihat ya tadi ya. Apa? Kamu udah nonton? Belum. Udah. Ya masa? Itu tadi kelihatan juga ya ada air mata yang bergelimpangan. Betul. Kita sudah kehadiran si pembuat karya. Hadir. Kita sambut aja langsung Nyenyes. Thank you banget ya Ya. sudah hadir hari ini ya. Thank you banget. Karya lo sangat-sangat luar biasa. Kan dipaksa. Wah, ya udah mungkin sebelum kita masuk ke dagingnya. Mungkin ada Kulitnya dulu. peribahasa ya. Biasa kan peribahasa biasanya. Standar semua orang udah tahu nih pasti ya. Betul. Tak kenal maka tak dundung tes. Ya, tak kenal maka tak dundung tes. Silakan. Yes, ger. Ayo gas. Ayo silakan berkenalkan diri, Nyenyes. Ini. Ya apa Aduh. bantuinlah hostnya di sini ya. Nama gue Agnes. Kalau di Teto bisa dipanggilnya Nyenye. Oh ini Teto juga. Angkatan berapa Tetonya? Angkatan 20. Angkatan 20. Oh iya. Jurusan? Jurusan di 3 Bahasa Mandarin. Alamatnya di mana alamat? Waduh. Apa nih? Siapa Apa tahu? nih? Ngirimin apa? Mau nebeng, Oh, mau nebeng nebeng. apa? Nggak tahu, siapa tahu mau nebeng pulang. Ya udah, lanjut aja ya kita. Rumah lo di sini, Bang. Ngapain lu nebeng pulang ke lo? Jangan dikasih tahu juga Oh, iya. dong. Rumahnya di sini, guys. Tapi Judulnya di sini. Kesibukannya gimana sekarang, Nyes? Kuliah, Habis selesai UAS katanya. kerja, belum, sabar belum. Iya, betul. Sabar dulu. Gak usah diomongin dong habis beres UAS dong. Oh, iya. Ketahuan kan kita syutingnya kapan? Betul. Apa sih? Kuliah. Oh ya, kuliah, kerja, Hmm. potato, Semester berapa sekarang? semester sekian. Semester sekian ya. Berarti udah tua banget nih kan. Nggak terlalu ya? Enggak. Sorry. Kalau Oke. semesternya enggak sih. Ah iya. Semesternya enggak tapi Ya udah, ya. udah. Oke, terus apa lagi? Kesibukannya udah tadi. Kenapa disebutin? Disclaimer dulu kali, Bang. Terstruktur sekali. Ya udah Disclaimer mungkin dulu kita kali ya. sebelum kita bahas karyanya kita disclaimer dulu kali ya. Kita di sini tidak akan membahas soal hal-hal yang tidak ingin kamu bahas. Nah, apa? Ya Kan emang Kalau begitu. kamu nggak pengen ngapain dibahas? Ngapain dibahas dong? Iya, maksudnya kita bakal bahas karyanya, kita bakal mengapresiasi karyanya dan tadi mengambil dan memetik buahnya dari karya tersebut ya. Boleh. Dipetik-petik loh. Ya kan orang loh. buahnya, ya maksudnya ya udahlah bebas. Gimana lu dah? Perasaan ya. Jangan galak-galak. Boleh, silakan. Sudah siap? Ibunya Nyes? Silakan apa nih? Enggak, Oke, silakan. kita akan Enggak kalau mulai sesi-sesi penting dalam Iya. suatu podcast. Ya. Ada tapi. enggak ada. Yang penting. Langsung aja. Ditanya. Nah, mungkin kita sebelum mulai serius ya. Alangkah baiknya kita enggak serius dulu. Oke. Ya enggak dong. Maksudnya kita dalam apa ya? Kan tadi karyanya itu bikin sendiri ya berarti ya. Original sendiri. Enggak dibikinin mami. Oh serius? Enggak serius dong. Hey. Mau sampai kapan kita bercanda terus? Canda terus. Ini kasihan editor nge-cut terus. Lu sedikit dong. gimana? Ya bikin. Bikin Apa? sendiri. Bikin sendiri, nulis sendiri. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari pengalaman pribadi, terus mungkin kayak temen-temen ada yang cerita dari sana gitu. Oh, jadi ada serapan juga, tapi ada pun pengalaman pribumi, ya, pribadi dong. Wow, nggak boleh itu, tidak boleh Bapak. Pengalaman pribumi kenapa? Ya, wow. Ya oke. Kenapa tuh? Next. Kita langsung bedah aja kali ya. Kita langsung bedah aja teman-teman semuanya. Kita langsung bedah aja. Nah, Boleh. di karya kamu ini ada kata kamu Hmm. ya. Kata kamu tuh tanda petik di sini. Nah, kalau boleh tahu kata kamu ini tuh apakah secara spesifik untuk seseorang kah atau untuk kelompok kah? Mikir dulu biar kelihatan mikir aja. Orang mikir juga. Kan beda aja gimana? Beda aja. Juga. Nggak diajak. Mau diajak.
lebih ke nggak ada spesifik orang, cuman lebih ke semua ke apa ya kalian sebenarnya maksudnya semua orang gitu bahwa ya ditujukannya ke banyak lah gitu banyak orang nggak satu spesifik ya. Cuman kayak ya ngambil kata-katanya aja kayak di topiknya udah jadi kamu. Ya. Kan kalau kalian itu berarti banyak ya, tapi itu dikali semua nggak? Kalian enggak ya? Ya udah mungkin gue pengen bahas Danawan. Kayak udah nggak usah dilanjutin. Kalau Danawan tuh kalau ada acara terus kamu ngasih uang. Itu bakwan gak sih? Apa sih? Bakwan. Terus. Udah boleh kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja kali ya. Ini gue agak penasaran soal proses terbentuknya mungkin. Sama proses terbentuknya gimana tuh? Ya iya betul. Nggak maksudnya karya ini, lu apa yang sudah lu lalui mungkin secara kalau misalnya nggak mau dibahas nggak apa-apa ya? Nggak mau. Ya udah. Berarti selesai podcastnya. Ini aja. Ini bintang tamunya nggak gocek terus. Kasihan editor loh. Iya, kasihan editor. Mau bikin kasihan nggak? Bukan beban saya. Mau bikin kasihan editor Bukan beban saya. Link di sini, link YouTube sini, link YouTube sini, link YouTube. Jokesnya diulang. Link YouTube sini. Sini. Aduh. Kalau mungkin secara apa ya? Tadi mungkin karena nggak mau dibahas ya udah kita bahas yang lain. Gue emang orangnya pundungan. Kalau secara acting nih. Lah, tadi nggak jadi ya berarti. Udah males. Ya, maksudnya secara acting kan ini tadi disampaikannya monolog ya berarti ya itu dari body gesture, dari dialog itu kan berarti ada latihan dulu atau enggak secara acting? Untuk monolog yang ini enggak sih, enggak ada latihannya. Oh langsung spontan. Nah, maksudnya Spontan uhuy aja gitu berarti. Pas Saliha aja sih kayak mungkin lebih ke pendalaman karakter dulu. Maksudnya pendalamin kayak naskahnya dulu kayak gitu. Jadi sebelum syuting tuh sempat diem dulu kayak di mana tuh diserapin didalami dulu kayak gitu-gitu. Jadi pas udah sampai situ, sampai depan kamera tuh kayak Tapi ada inspirasi acting nggak atau nggak aja? Kayak udah dari pengalaman lo aja maksudnya kayak udah lah lo. Nggak ada berarti. Kalau actingnya. Berarti emang udah terlahir hebat. Emang emang drama aja dari kecil anaknya. Bang tukang. Anda menginspirasi diri sendiri. Betul enggak? Oh ada berarti. Apa tuh? Sinetron. Karena dulu saya anak korban sinetron. Apa kalau boleh tahu? Waduh kan saya masih kecil Pak, saya nggak inget. Bajai Bajuri jangan-jangan. Suami takut istri. Aduh gue nonton lagi. Aduh. Berarti kelihatan ya dari umur. Maksudnya lanjut aja. Apa ya? Tadi mungkin kita balik lagi ke proses terbentuknya kali ya. Nah, itu gimana tuh? Apa manusia? Iya. Ulang lagi. Nah, maksudnya karyanya ini proses terbentuknya gimana gitu? Apa yang membuat lu tiba-tiba mau nulis karya ini? Iya. Gue emang kalau misalnya I feel something tuh selalu diserahinnya ke tulisan. Tapi mungkin lebih ke ya kasar, misalnya bukan kasar, secara kasar aja yang kayak apa sih yang gue rasain saat itu, gue tulis, entah puisi, kebanyakan sih kayak puisi gitu ya. Terus setelah ternyata ada project ini, dari salah satu puisi itu sama gue dikembangin lagi. Jadi tadinya nggak sepanjang itu, tadinya pendek banget. Cuman kan ada batasan juga. Iya. Akan susah juga buat menyampaikannya kalau terlalu pendek. Betul. Jadi kayak dipanjang-panjangin lagi aja sih. Jadi lu sebelumnya juga memang udah nulis, bisa dibilang kayak premisnya atau kata-kata singkatnya kali ya untuk si keresahan lu? Iya, lebih ya karena bener-bener kalau misalnya gitu kan yang itu kan spontan. Iya, wah. Telat lagi saya. Lanjut ya. Lanjut. Ya lebih spontan. Terima kasih dikasih kesempatan kedua. Lanjut dong. Kita mau berhenti di spontanan aja nggak nih? Ya pada saat itu langsung dan jadi bener-bener nggak ada yang nggak dipikirin gitu loh pada saat bikin yang pertama itu kan bener-bener cuma langsung selesai. Kalau ini kan jadi maksudnya kalau gue pribadi ya kalau karya ini mau ditampilin masa cuman
kerangka gitu loh. Jadi Iya, kalau iya. cuma kayak gitu doang kayaknya nggak, jadi dibikin lagi, diperbaiki lagi Dikemas kata-katanya. lagi ya. Ya betul. Gitu sih. Tapi kan menurut gue ya, kayaknya nggak semua orang bisa mencurahkan si Oh iya dong. Iya. keresahan itu Iya. ke sebuah karya ya, ke sebuah atau mungkin ke medium-medium yang lain gitu loh. Nah, gimana cara lo bisa menghadapi itu dan berdamai dengan keresahan lo itu sampai akhirnya lo bisa membuat karya ini gitu? Mungkin karena itu kali ya tadi, bahwa gue kalau ada keresahan gue tuanginnya memang ke tulisan. Oke. Jadi kalau di berdamai atau enggaknya gimana ya? Justru ini salah satu bentuk dari gue mengeluarkan ya, bukan. Oke. Kalau ditanya udah berdamai atau enggak, film progress saya. Ya, masih berprogres. Karena semuanya. gue pun tidak menemui profesional dan lain-lain, belum. Mungkin Belum. one day akan, tapi saat ini belum. Jadi ya masih berjalan aja lah. Oke. Gitu sih. Nah, Kayak kan ini masih berproses ya, berarti Iya. masih proses berdamai. Betul. Tapi apa yang bikin lu berani untuk istilahnya mempublikasikan kepada kawan-kawan di rumah nih? Iya. apa ya yang bikin berani ya? Mungkin karena ini kan bukan cuman dari pengalaman pribadi aja ya, Ya. dengar dari teman-teman juga, dan ternyata nggak sedikit yang mengalami hal-hal seperti ini gitu. Mungkin caranya berbeda, mungkin, tapi ternyata banyak gitu loh yang mengalami, dan lingkungan tuh kayak masih banyak banget yang ngerasanya itu hal sepele gitu. Mungkin lu sih nggak deket sama Tuhan. Ya, sering sih gue denger kayak gitu. Iya, Ya, sedangkan menurut gue setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk mencapai ketenangan mereka sendiri gitu. Ya. Salah satunya Tuhan. Ya. Tapi nggak semua orang. Iya. Lu nggak bisa Generalisasikan semuanya. ya itu. Mengeneralisasikan. Ya itu pokoknya. Mengeneralisasikan. Mengeneralisasikan. Nah. Ya. Mengeneralisasikan gitu. Iya. Lo gak bisa mengkotakan semua orang. Ya, nah itu. Lu gak bisa mengkotakan semua orang bahwa semua orang caranya harus seperti itu, harus seperti ini. Gak bisa kayak gitu. Lu setiap orang beda-beda, pribadi orang beda-beda, karakter. Pada kaidahnya kan memang terlahir berbeda ya. Kita tuh kanvas kosong yang dilukis oleh lingkungan kita kan beda-beda. Gue suka tuh kata-katanya. Keren dah. Ya, bahkan kayak ini loh, air susu dibalas aerobik ya. Jangan dipukul dong guys ya. Air susu dibalas aerobik. Ya maksudnya kayak gitu lah. Susunya dibalas aerobik. Iya kan, ya, maksudnya orang kan bisa punya barang yang berbeda untuk ditawarkan. Apa gitu. hubungannya sama air susu dibalas aerobik? Ya, makanya orang nggak bisa ngasih yang sama kan sebenarnya sebagai trade atau apa ya. Iya kan. Ya gitulah pokoknya. Itulah. Sebenarnya mau bercanda tapi dilanjutin. Ya udah, kita lanjut aja ya. Iya, berarti maksudnya lu nge-build itu emang cuma bercanda? Iya, bercanda doang. Oke. Tapi masuk. Masuk. Oke. Lanjut nih. Tadi kan kita lanjut dapat kemana nih kita? quote favorit dari Bang Kresna tadi ya. Air Apa susu. Itu tadi. Bukan. Oh, bukan. Air susu. Kenapa lu kalau ngomong dikelarin? Jangan cuma Air susu doang. Jelek banget. Kan banyak susu bubuk. Iya bener ya. Susu UHT. Kental fresh manis. milk. Iya, Iya. banyak. Lanjut. Bayu. Bayu. Inside joke. Bagian favorit di bagian di karya lo ini yang bisa merepresentasikan karya lo. Sebenarnya kalau ngomong bisa Merepresentasi. apa sih, gue ribet banget ngomong merepresentasikan karya tuh gak bisa 1-2 bagian kali ya. Kalau gue lebih kalau gue bilangnya bakal semua. Cuman kalau ditanya Maruk ya favorit Anda semua. Wih. apa dia ngomong apa? Maruk. Maruk. Minum dulu guys. Iya, bisa masuk. Masuk lagi. Masuk Pak Eko. Ya, gimana? Jadi Wah, ketahuan ya umurnya. ada gitu. Tandanya masuk Pak Eko. Tahu lagi. Itu sama dong. Memang. Gue juga tahu ya. Lu enggak tahu?
Tahu gue. Oh tahu, ya udahlah. Berarti kita nge-show itu bang. Ya udah setelah itu berarti. Nah jadi gimana? Jadi semuanya memang. Apa sih kita lagi bahas apa sih? Favorit Ini lo cara apa sih? bagiannya. Kita ulang lagi kali ya. Wow, jangan dong Bapak. Jadi yang bagian favoritnya adalah keseluruhan karyanya. Keseluruhan, tapi kalau merepresentasikan mungkin lebih semuanya. Tapi kalau misalnya bagian yang favorit mungkin bagian akhir kali ya. Bagian akhir mungkin yang kebal, mati rasa, akhirnya mati. Itu yang sangat mungkin bisa jadi. Kena banget. Iya, kena. Sangat kenanya jujur. banget gitu. Banget itu. Bisa bilang paling nyinyis gitu. Enggak dong, enggak dong. Gue paling Jangan mati dong. berarti. Wow, Enggak, udah lewat waduh. masanya. Ya, mungkin ke lanjut ya kita soal tata bahasa nih. Aduh, Ayo, kata bahasa ayo, lagi ayo, gue. ayo. Ya bahasa. Aduh. Nah soal Anak bahasanya sastra. nih, kan lu juga kan anak sastra ya? Hah? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa. Kenapa? Ya? Gua. Ya lu dong. Maksudnya anak bahasa Tanda mulu, juga. Iya. Anak bahasa juga, terus pasti banyak referensi juga ya mungkin. Kalau boleh tahu dari buat karya ini, referensinya tuh ada atau enggak? Terus apa yang lu baca sehingga bisa lu comot-comot lah gitu buat referensi yang mana tuh? Enggak sih, karena kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh, bener-bener yang ada di otak gue aja bener-bener langsung. Itu bener ini mah beneran berarti menuangkan isi pikiran, pure gitu ya? Jelek banget. Sunda. Oke. Jadi ya sangat jujur balik lagi karyanya. Karena pure dari experiences lu sendiri. Ya udah apa yang pengen gue sampaikan ya gue tuangin aja gitu. Mau gimana pun juga. Tapi lu juga sebelumnya sempet ini kan nulis. Lu pernah nulis naskah gak sih sebelumnya? Di Teto belum pernah naikin naskah. Belum pernah. Tapi udah mulai. Tapi gue ada naskah. Nah ini nih gue mau gue tanyain. Apakah karya ini tuh lu pengen cukup sekedar di medium narasi aja. Atau lu pengen nyoba ekspor ke medium lain. Seperti yang dinaikin ke naskah mungkin. Atau mungkin lu pengen dibuat jadi short film mungkin. Atau jadi novel. Iya mungkin. Untuk spesifik monolog ini enggak. Tapi mungkin untuk bahasan yang sama tentang mental health juga. Nah itu masih mungkin jadi temanya aja sih palingnya yang kurang lebih. Kayaknya emang tulisan gua isinya begitu semua. Dark banget. Oh si warnanya warna gelap gitu ya si warna gitu. rasa dan warnanya tuh gelap gitu ya. Begitu. Terus baru sadar setelah masuk Teto. Tapi berarti banyak dong karya-karya kayak gini. Berarti si karya-karya tipe-tipe puisi monolog ini banyak. Wah kalau tipe puisi monolog banyak banget sih. Ada dari laptop yang lama yang udah dicolongin itu mengajar tuh. Dicolong? Dicolong laptop gue. Gue tuh kesannya lebih ke karena tulisan gue banyak banget bang di situ. Terus diambil gue. Harganya mah bodo amat ya tapi si bukan gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa sih, itu mungkin jadi ciri khas lo nanti buat lo mau naikin naskah. Oh memang ada warnanya. Ada sendiri warnanya, ya? jadi kayak ini nyes banget nih karyanya. Nyes banget nih, karena dark banget gue. Nyes nget nih, nyes nget. Nah kalau tuh binatang yang nget, jauh banget lagi. Apa nih? Ini acara apa? Saya jadi bingung. Oke, buat tadi kan misalnya dijadiin satu bagian dalam naskah ya, misalnya si naskah monolognya apa sih? Kenapa sih ini? Misalnya kalau misalnya ada yang membawakan karya ini sebagai monolog ataupun sebagai naskah ini jadi terinspirasi buat teman-teman di rumah, apakah tidak apa-apa atau harus lu yang bawain? Maksudnya orang lain yang membawakan naskah ini. It's okay as long as tetap ada gue yang ngarahin. It's okay not to be okay lah berarti. Wah, jadi drama Korea. Saya langsung nyambung gitu. 25-21 lah ya. Bener. 21-25. Oh ketukar. 25-21. Iya. Gue yang ketukar. Oh iya. Lanjut. Berarti lu harus ada arahan ya? Iya, karena maksudnya gue tuh kalau nulis, gue selalu mau gue yang jadi saudara, jadi director gitu, sama aja. Itu translate. Gue tuh maunya gue yang jadi saudara. Kenapa? Karena
gue yang nulis ini punya gue. Jadi gue yang tahu ini mau dibawa kemana. Berarti kalau misalnya lo udah tidak memungkinkan untuk membawakan itu sebagai sutradara. Taruh dong jokesnya. Oh, iya. Sampai belum ngobrol sama gue bang. Kamera sengaja ke kamera. Nah, kalau misalnya mau dibawa kemana, wah kasar lagi. Kalau misalnya lo udah nggak punya waktu buat menyutradarai, lo udah nggak bisa lah intinya, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, sibuk buat menyutradarai, apakah ini naskah tidak akan pernah dipentaskan lagi? Ya. Kalau memang gue nggak ada waktu, gue prefer untuk tidak menaikkan naskah dibandingkan naskah gue dipegang sama orang. Oh, iya. At least kalau gue nggak jadi sutradara, gue akan jadi asisten sutradara gitu. Misalnya tetap antara sutradara dan sutradara tuh ada pengawasan lah ya minimalnya ya. Ada paling nggak ada lu bisa ngarahin dikit-dikit lah, seminimal-minimal itu. aja. Karena kalau kata Bang Rasa kan naskah itu adalah anak orang. Iya benar. Karena melahirkan naskah itu seperti melahirkan seorang insan. Insan skuter. Insan tuh insan. Gocek lagi. Insan skuter. Gue masih ngakak banget sama yang aerobik tadi sih. Unexpected soalnya. Kita dengerin serius banget. Air susu dibalas aerobik. Aduh. Nah, ini nih yang udah paling penting yaitu adalah harapan lo untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan dan menonton episode kali ini. Kalau gue sih berharap dengan gue karya dengan gue bikin karya ini, harapan gue tuh orang-orang bisa lebih aware lah ya, lebih aware tentang hal ini gitu loh. Karena ya itu balik lagi yang tadi gue bilang bahwa banyak banget orang yang menyepelekan gitu loh, kayak gitu, dan orang-orang yang merasa seperti itu malah dianggap gila, kayaknya tabu banget kayak gitu-gitu. Gue berharapnya orang-orang tidak lagi menganggap hal ini tabu, dan kalau memang membutuhkan bantuan profesional, nggak ada salahnya kok kalau lu datang ke profesional. Jangan takut untuk dianggap orang gila gitu loh. Balik lagi ke tadi ya, it's okay not to be okay sebenarnya. Bener nggak sih? Iya, kita nggak apa-apa kalau kita tuh tidak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita tidak apa-apa. Iya. Gitu. Betul. Dan ini juga bisa jadi media buat penyadaran juga ya buat semua refleksi. Orang bahwa dalam orang-orang yang kita kenal, yang kita bahkan nggak sadar gitu ada itu teh, ternyata ada juga orang yang mengalami hal yang pahit, mengalami hal yang tidak diinginkan. Dan gue berharap ya dengan ini tuh gue menurut gue salah satu bentuk menyepelekan tuh bahwa lu sebenarnya nggak punya, tidak merasakan itu, tapi lu bilang ke orang-orang bahwa lu merasakan seperti itu gitu, supaya apa sih kan sekarang kayak lagi ngetren banget, orang pengen banget dibilang punya mental illness dan lain-lain, padahal sebenarnya enggak, self diagnose. Sebenarnya gue juga enggak sih. Gue tidak pernah bilang gue punya salah satu penyakit mental illness atau apapun. Cuman makanya gue di naskah gue pun gue tidak menyebutkan sama sekali kan. Gue cuma bilang ini yang gue rasain gitu loh. Kayak gitu. Cuman kayak banyak banget orang yang ngerasa kemudian dikit, aduh gue bipolar. Kayak gitu loh, yang kayak nggak gitu loh gitu orang-orang yang, karena gue punya teman bipolar dan nggak gitu loh, nggak sesimpel itu gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa kayaknya sesimpel itu, kemudian dikit bipolar. Bahkan ada yang nyebut apa, kalau orang punya muka dua tuh jadi kepribadian ganda. Kepribadian ganda, nggak loh. Ngeri. Beda guys, beda ya. Itu jauh lebih berat ya kalau kayak gitu. Itu ya ada dia punya simptom-simptomnya sendiri lah. Terus kayak dari sekian simptom nih, lu cuma ngerasain satu, tapi lu udah mengklaim diri lu punya itu gitu loh. Padahal kan jadi dengan sebanyak orang yang menganggap self diagnose tadi, itu menurut gua orang-orang jadi kayak, wah apa sih lu mah pasti bohong. Malah karena orang-orang jadi sadar gitu, orang jadi kayak, ini orang beneran gak sih ngomong kayak gini gitu loh. Jadi makin menjatuhkan kan. Iya kayak gitu, makanya kan sayang banget ya. Sedangkan orang, menurut gua dan pengalaman gue dan teman-teman gue, orang-orang yang mengalami ini tuh gak bisa
jangan dijatuhkan gitu loh, mungkin ditemani. Dan gue berharap sama teman-teman yang pernah merasakan ini, satu, gak masalah buat lu cerita ke orang lain. Gak masalah buat lu cerita ke orang lain apa yang lu alamin, apa yang lu rasain, bahkan mungkin itu bisa ngebantu lo. Dua, coba keluar dari zona nyaman lu. Lu merasa seperti itu, kalau lu terus-terusan berpikir bahwa gue mah gini diulang-ulang, itu tuh secara nggak langsung lu membrainwash diri lu sendiri gitu loh. Sugesti diri sendiri. Iya. Coba deh lu yang misalnya, gimana ya? Contoh nih, paling simpel. Gak mau keluar rumah, malas ketemu sama orang, malas berteman dengan orang lain gitu. Maksudnya memulai pertemanan dengan orang lain, berkenalan dengan orang baru. Coba lu nekat deh. Lu nekatin aja, lu kenalan sama orang baru, ngobrol gitu, apa aja lu mau ngomongin, ngobrolin gitu. Ketika lu mau coba untuk memulai, kesananya tuh gampang banget gitu. Maksudnya untuk yang tadinya lu nggak mau, mudah ya. Yang tadinya lu sama sekali nggak mau mulai ketemu sama orang baru, kesananya tuh malah jadi, ternyata asik loh ngobrol sama orang baru. Ternyata gue dapet pengalaman ini loh, gue dapet pengalaman itu gitu. Dan bahkan medianya sekarang udah banyak ya buat ketemu orang asing betul. tuh, anonymous chat atau bahkan Good Night App. Iya, Good Night App yang kita pakai. Ya lah, gak usah disebut dong. Bumble juga banyak. Bumble, Bapak, ya boleh. Bisa sih. Bro, boleh. Atau apa ya, waktu itu gue pernah lihat juga di App Store tuh ada yang buat telepon juga sama. Random gitu, random call kayak gitu. Bisa juga itu buat mencoba ya, walaupun memang harus sedikit hati-hati ya. Ya kan, karena banyak orang yang tidak kita kenal di sana. Atau Twitter Space atau Clubhouse. Iya, banyak banget kan Clubhouse Instagram, bahkan Instagram pun bisa TikTok apa kayak lu pakai apa gitu. Nah, yang ketiga menyambung tadi yang bahwa banyak orang yang jadi self diagnose dan lain-lain. Banyak orang yang jadi menggunakan kata-kata mental health ini untuk jadi tameng. Maksud gue gini, ketika lo berbuat salah, ya udah salah aja. Ketika lo berbuat salah dan lo dikonfront sama orang, menurut gue kalau lo bawa-bawa mental health agak kurang etis gitu loh, karena kayaknya nggak perlu dibawa-bawa ke sana gitu loh. Ketika lu salah, even lu punya mental health, itu tetap salah. Lu tetap salah gitu loh. Kesalahan lu gitu. Bertanggung jawab lah sama kesalahan lu. Dicoba di situ sih mungkin. Karena ini mungkin teman-teman deket gue udah bosan banget denger gue ngomong ini. Siapapun lo, apapun yang lo alami, gue nggak sama sekali nggak meremehkan ya. Tapi apapun yang lo alami, satu yang harus lo ingat, dunia tuh nggak berporos di lu doang. Setuju. Kita yang justru harus menyesuaikan sebenarnya. Betul. Karena dari dulu pun selalu, bahkan kita kan selalu tahu kan kayak binatang tuh kalau raja tuh yang paling bisa beradaptasi yang bakal bertahan gitu. Apa sih? Hukum rimba. Yang paling bisa beradaptasi lah yang akan bertahan. Ya itu bener gitu loh. Mungkin gak se eksplisit, gak se apa sih? Itulah pokoknya. Iya. Kebayang. Itulah pokoknya. Terus apa ya, soal tadi yang mensugesti diri sendiri, itu apa ya, mungkin ada cerita yang akan sedikit relate sama itu ya. Jadi waktu itu ada penelitian. Dia meneliti tikus, air, dan ember. Ini serius. Lagi nemuin di bercanda apa serius? Ada penelitian, dia meneliti ember, metodenya ember, tikus, dan air. Si ember itu diisi setengah ember. Terus si tikus itu dicemplungin di situ. Ini penelitian ya, nggak tahu zaman kapan. Dicemplungin di situ. Dia bertahan cuma 2 jam. Habis itu mati. Habis itu diambil mayatnya. Ulang lagi tuh, dibersihin, ulang lagi. Dihidupin mayatnya? Enggak dong. Pakai tikus yang baru, dicemplungin lagi. Terus udah mau 2 jam, tikusnya diangkat. Terus dibiarin istirahat, terus taruh lagi. Tebak berapa lama dia bisa bertahan setelah diistirahatkan? 4 jam. Langsung mati. 2 jam? 60 jam. Wow. Karena si tikus itu berpikir kalau dalam beberapa waktu
dia percaya kalau dalam beberapa waktu dia akan diselamatkan lagi. Itu yang dia bisa bikin 60 jam bertahan. Hope ya. Iya. Harapan. Ada sih apa ya. Nah kalau misalnya dia berpikir kalau ntar juga ada yang menyelamatin. Ntar gue bisa selamat. Itu kan bisa. Si sugesti itu yang bikin si tikus itu bisa berenang-renang terus selama 60 jam. Nah itu mungkin bisa diambil juga tuh si buah. Keren. Iya kan? Iya kan? Keren banget itu penelitian itu gue pas baca terus ada penjelasannya juga ya videonya di YouTube. Wah ini maksudnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dalam bentuk kepercayaan, sugesti, hope juga itu yang buat kita bisa bertahan sampai saat ini. Dan mungkin nih, ketika lu bisa mensugesti diri lu sendiri bahwa lu, maksudnya lu bisa mensugesti diri lu sendiri tentang hal-hal negatif, berarti lu bisa mensugesti diri lu sendiri tentang hal-hal positif. Yes. Ya benar banget sih, benar-benar. Keren banget nih gue. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu semuanya. Tapi disclaimer dulu ya, ini tuh bukan berarti kita menyepelekan. Maksudnya tuh sama adalah, sekali enggak. Maksudnya tuh adalah ya kalau misalkan lo memang sedang tidak apa-apa ya konsultasi ke yang layak, maksudnya yang mengerti soal itu gitu loh. Karena kan pada akhirnya tujuannya kan pengen sembuh gitu kan, bukan untuk membanggakan diri lo sendiri. Gitu. Malah gue di sini kayak, ayo kita sama-sama berjuang. Iya. Dan kalau bisa juga buat orang-orang yang menonton dan alhamdulillah tidak mengalami yang seperti ini, bantulah kawannya gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan malah dijudge, malah makin menjatuhkan gitu. Betul. Dijudge tuh jangan di-compare aja. Jangan saling compare masalah gue sama masalah lo. Belum tentu gue juga bisa survive seperti teman-teman gue yang itu juga ya masih tidak usah di-compare dan sebenarnya tidak perlu ngasih suggestion juga sebenarnya kita cuma pengen dengerin aja. Betul. Cuma pengen didengar aja. Betul. At least ini aja ya berarti ya. Ini ya. Apa? Kuping. Ya dengerin dong. Maksudnya dengerin aja ceritanya gitu. Kadang kan orang juga cuma butuh didengar aja kadang. Betul. Supaya dia bisa menuangkan. Yes. Karena masalah lo sama masalah gue pasti nggak sama. Maksudnya mungkin nggak sama. Kalaupun mirip, lo sama gue nya beda. Cara kita menghadapinya. Punya cara yang menghadapi betul sekali. Dan kayak kenapa dari tadi gue bahas nggak cuman orang-orang sekitarnya aja, tapi tentang orang-orang yang mengalaminya juga, adalah karena gini. Gue menyadari bahwa even teman-teman sekeliling orang-orang yang sekitarnya ini mendukung, kalau diri lo nya sendiri nggak ada kemauan, itu lo sampai kapanpun gak akan kemana-mana. Gitu. Makanya tadi gue bilang, lu harus berjuang untuk keluar dari zona nyaman lu sendiri gitu. Kenapa gue tadi mention itu? Ya itu, karena ketika semua orang udah mendorong lu ngomong A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sampai alfabetnya jadi 30, mau sampai jadi berapapun, kalau lu nya bilang, enggak, gua mah gini-gini, ya udah. Gak akan bisa gimana-gimana. Balik lagi ke sugesti. Yes, bahkan kalau lu udah berpikiran seperti itu dan tidak berubah terus, bahkan sampai lu ke profesional pun agak sulit gitu loh untuk dibantu sama profesional, karena di sini posisinya profesional pun membantu membantu harus terbuka dulu kan pasti. Kalau misalnya nggak mau dibantu ya susah. Betul. Karena ini bukan kayak pilek yang dikasih obat pilek terus berhenti gitu. Kayak gitu kan. Sebenarnya dokter juga kan kalau ada robek kan ada konsennya dulu ya, mau nggak dijahit, mau nggak disembuhkan ya kan. Bener. Kalau nggak mau dijahit ya udah nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Kita kasih aplaus dulu kali ya buat Nyenyes. Karyanya menginspirasi sekali dan kita sudah memetik buahnya ya. Buah apa nih? Buah dari maknanya, maksudnya apa yang bisa kita petik, kita bisa ekstraksi lagi gitu. Kita jus di rumah. Pakai susu kental manis ya kan. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih juga udah disediakan platformnya untuk berbagi karya dan berbagi pengalaman. Thank you so much. Thank you buat karyanya juga. Terima kasih juga untuk Joglo yang sudah memfasilitasi. Yes. Terima kasih banyak Warung Joglo. Tanpa adanya kalian, podcast ini tidak akan jalan tentunya. Iya, betul sekali. Jangan lupa kita kalau yang udah nonton dan ingin tahu karya-karya selanjutnya dan ingin ketemu lagi sama kita, langsung aja subscribe di
sini, kayaknya di situ. Dito. Di sana, sini, atau di sebelah nama yang ada di bawah ya. Nama teater topeng di bawahnya ada subscribe. Nah, klik itu. Jangan lupa juga klik loncengnya ya supaya ada notifikasi ketika kita udah upload. Jangan lupa juga subscribe di Spotify Potato. Yes. Kalau gitu kita pamit undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.